Halo, selamat bertemu kembali di Saham Cerdas. Kali ini kita tambahkan kode ke dengan program ya, supaya kita bisa dengan lebih cepat menemukan kandidat yang paling baik untuk dibeli ya. Jadi problemnya adalah TradingView makin pelit ya. Sekarang hanya boleh 2 indikator. Di 2 indikator, tadinya 3 indikator, sekarang 2 indikator. Nah, akhirnya yang saya pasang di sini saya perlu indikator yang dinamakan smart money concept ya, supaya kita bisa lihat struktur dan momentum, ya, ini volume by sell momentum ya. Jadi sementara analisis kita sebenarnya juga memerlukan wave trend, sehingga akhirnya ya sudah wave trendnya sudah diprogram, dan kemudian yang volume by sell momentum ini saya program juga sekalian ya, karena sekarang sudah susah hanya 2 indikator. Nah, bagaimana cara saya untuk coding? Ya, tinggal kita buka di sini nih. Nah, di sini ada script-nya, ada source code-nya. Tapi source code-nya ini menggunakan PineScript ya, menggunakan PineScript. Jadi ini saya copy, kemudian saya buka ChatGPT. Ya. Saya buka ChatGPT, saya tulis saja convert this PineScript into Python 3 ya. Nah, kemudian dia membuat suatu kode, ya, kode yang setara ya, menggunakan Pandas di sini database-nya. Ya, kita juga harus tahu bagaimana programnya. Ini hanya cara cepat saja supaya tidak usah coding sendiri. Dan setelah saya pasang ternyata error gitu. Maka kemudian saya perbaiki lagi, coba jelaskan apa artinya. Oh, ternyata dia itu melihat perubahan dari volume dan kemudian ditambahkan untuk menghitung positif volume index dan negatif volume index, dan kemudian membuat moving average-nya ya, lalu di plotting. Nah, kalau begitu tolong perbaiki karena ternyata tidak ada initial value-nya, lalu dia membuat lagi dengan initial value ya, ini di sini ada initial value-nya untuk satu variabel, lalu bikin loop-nya, dan saya minta dibikin full kode. Nah, ini yang kemudian saya pasang ya. Dan dengan sedikit editing, nah dia berfungsi ya. Jadi ini sudah saya program di sini. Nah, ini kita tambah-tambah programnya sehingga sekarang untuk menampilkan hasil evaluasinya dengan wave trend ini, sekaligus juga kita filter mana yang secara momentum memang sudah naik gitu. Jadi secara momentum memang sudah volumenya sudah mencukupi ya. Jadi tidak kecenderungannya untuk terus berlanjut ya. Nah, ini hasilnya tentu saja karena kita kode lebih ketat ya. Jadi maka yang keluar hanya lebih sedikit ya. Dan kemudian ini seperti sebelumnya ada tabelnya, dan ini saya share juga di Telegram ya. Nah, kemudian ada yang menarik. Nah, ternyata misalnya beberapa dari saham tersebut dia kalau sedang rebound ya, saya menyebutnya rebound. Jadi dia ada pullback terus naik lagi, sehingga ini yang menarik kalau volume base-nya ini dia turun terus mulai naik lagi, turun terus mulai naik lagi. Ini jadi menarik ya kalau kita perhatikan. Coba ini semua yang sedang pullback relatif naik lagi. Jadi kita mencari titik-titik ini di mana strukturnya sudah naik, terus dia ada pullback gitu. Nah, untuk kandidat yang sedang rebound dari pullback-nya itu sekalian saya program, dan kemudian saya tulis di sini ada rebound ya. Jadi misalnya kali ini, nah ada 4 ya, ini ada 4 misalnya EMTK ini. Coba kita lihat EMTK. Ini sudah saya masukkan di sini ya, EMTK. Nah, ini MTK ini ternyata
sedang terjadi, naik drastis ya, sehingga ini ada momentum, ini menarik ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya dia sudah momentum volumenya sudah cukup, lalu dia turun lagi, kemudian dia naik lagi. Nah, ini, ada peluang untuk terus naik ya, karena momentumnya sudah meningkat. Ya, tidak pasti 100% karena ini kan juga sedang terkena, ini ya, kira-kira di sini ada yang jual mungkin ya. Tapi potensinya bisa sampai 800. Jadi MTK ini menarik ya. Nah, kali ini tentu saja, Anda kalau terlalu banyak kandidat bisa juga, melihat dari profit marginnya ini, profit marginnya MTK ini minus ya. Nah, tapi bagi sebagian orang karena ini hanya trading jangka pendek, dia hanya melihat sentimen sesaat saja, mungkin hanya beberapa hari, seminggu misalnya ya. Setelah itu mau dijual target tertentu, misalnya di sini nih, 700 atau misalnya di 800 ya. Jadi dia tidak peduli dengan profit margin. Tapi kalau misalnya kita ingin pegang agak lama ya mungkin ini perlu diperhatikan ya. Yang lainnya misalnya apa ini? BBTN ya, BBTN kalau kita perhatikan ini BBTN. Nah, BBTN ini juga, secara struktur dia lagi turun koreksi terus mulai naik lagi ya, mulai naik lagi. Nah, ini juga sedang mulai naik ya, sedang mulai naik. Jadi ada pullback terus ada, kecenderungan untuk naik lagi. Dan kalau kita perhatikan dia secara struktur dia kemarin, di daerah buy ya, biru ini ya. Nah, nanti mungkin masih naik turun di equilibrium tapi bisa naik sampai 1.300 atau bahkan bisa sampai 1.400 kita nggak tahu ya. Tapi secara strukturnya dia, mulai naik. Ini, bukan suatu kepastian kalau kita perhatikan dia akan selalu naik turun, kemudian turun, tapi ini meningkatkan probabilitas ya. Kemudian yang rebound juga ini, TLKM, Telkom ya. Nah, Telkom ini jarang saya lihat ini. Nah, ini Telkom, nah ini dia udah mulai, volumenya masuk gitu, kemudian dia turun dan dia mungkin naik lagi. Kalau kita perhatikan struktur kecilnya ya, ini kan sudah mungkin ya, ini sudah bottom ya, sudah double bottom terus kemudian dia mulai, ini miring ke atas ini ya, artinya ada higher high, higher low. Nah, mungkin, dia naik lagi higher high yang berikutnya ya. Kalau Anda, tertarik dengan saham Telkom atau, ingin membelinya hanya trading jangka pendek ya. Ada juga MAPI ini, MAPI. MAPI ini juga, sedang rebound ya. Jadi dia, sempat naik, terus ada turun kecil, terus naik lagi. Ini kandidat ya, walaupun kita tidak tahu dia akan diguyur di berapa, 2.000 gitu, atau dia bisa, terus ya, kita lihat di struktur yang lebih besar, sebenarnya MAPI ini bagaimana. Oh, MAPI ini mungkin, mendekati all time high ya. Nah, jadi, dia terus naik terus naik terus naik gitu ya. Ini ternyata sudah cukup lama nih MAPI ini kalau dari, 1.000 kita ambil ya sudah hampir 100% nih MAPI ya. Ya, nah itu analisis yang tambahan dari ada, volume buy sell momentum saya masukkan di kode, sehingga kandidatnya jadi lebih sedikit dan kemudian ada beberapa yang dalam kondisi turun lalu naik lagi secara volume ya. Nah, ini kita sebut rebound ya. Sementara yang lainnya ini tentu juga mungkin menarik ya, tinggal dianalisis masing-masing. Contohnya apa ini kasa ini ya. Kasa ini dia udah turun dan kemudian ada pergerakan ini ya, sedang ada pergerakan. Oh ini weekly ya, weekly. Nah, kita lihat yang lebih kecil di daily. Memang secara weekly dia eh, belum cukup ya, tapi kalau kita trading jangka pendek, ini sedang cross ya, tapi tentu saja ini masih berisiko. Apa yang menarik dari kasa ini karena dia volumenya tiba-tiba besar sekali gitu. Dan dalam 2 hari itu kayaknya cukup besar ya, ini misalnya dari sini sampai sini ini berapa, 6% ya.
Nah, ini ada lonjakan volume yang menarik ya. Ya, disesuaikan dengan gaya trading Anda. Kalau Cepin bagaimana? Cepin ini pakan ya. Nah, ini Cepin juga sedang higher high dengan tren juga ke atas. Dan tapi ini bukan yang tadi sedang rebound ya. Jadi ini sedang bergerak ke atas, nanti bisa turun lagi, bisa naik lagi ya. Seperti ini nih contohnya ya. Sisi sini ya. Di sini kan ini di volume momentumnya ini naik turun begitu ya. Nah, Anda bisa mempunyai target untuk jual 10% misalnya, atau Anda mungkin sudah mempunyai cara exit sendiri menggunakan indikator apapun ya, misalnya Anda tarik garis kalau melewati garis tertentu, berarti dia break ke bawah ya, misalnya ini seperti ini nih. Ya, jadi dia out di sini ya, misalnya ya. Nah, tiap orang mempunyai gayanya masing-masing ya. EMTK tadi kita sudah bahas. Kemudian ada HATM nih, HATM ini transport kalau tidak salah, marine transport. Mari kita lihat HATM. Koneksinya agak lambat ini. Nah, ini sudah HATM tapi belum keluar datanya. Nah, ini HATM, wah ternyata dia sudah naik tinggi ya. Naik tinggi ya, ini mungkin malah sudah all time high. Jadi ada juga yang mengatakan kalau dia itu tembus misalnya 6 bulan terakhir tertinggi atau 1 bulan terakhir dia menjadi yang tertinggi misalnya itu cenderungnya memang akan terus naik. Jadi ini harapannya masih bisa di 400 atau di 500 ya. Sekarang 380. Nah, tergantung stylenya masing-masing. Kemudian ini ada Jawa ini. Jawa ini mungkin juga, wah kalau yang seperti ini cenderung kita curiga ya. Pokoknya sesuatu yang tiba-tiba melonjak, ada informasi yang kita nggak tahu ya. Apalagi ini dari bawah 100. Dan perusahaan seperti ini umumnya itu belum profit itu. Coba kita lihat ini, profit margin berapa ini? Minus 35 kan. Jadi ini hanya untuk scalping, untuk yang trading jangka pendek gitu ya. Kalau saya sendiri bukan gaya saya untuk mengambil yang seperti ini. Nah ini Cemas juga ya, Cemas ini sedang melonjak naik, kita tidak tahu ada isu apa, dan perusahaan ini ya nggak tahu kalau asuransi jangan-jangan dia profit ya. Mari kita lihat ini profit marginnya, kalau kita lihat berapa, 6%. Ini perusahaan ini sebenarnya profit ya, cuman mungkin kita sudah ketinggalan. Kalau kemarin sudah kita running beberapa hari lalu, mungkin kita bisa dapat ya. Tapi selalu itu probability. Kita tidak tahu tiba-tiba dia naik sampai 25% ya dalam sehari ya. Ini luar biasa ya. Berarti ini sudah mencapai target awal ini karena ini sudah di sekitar 100 kan. Kalau kita perhatikan dia sudah mencapai target awal. Tadi MAPI ini, MAPI sudah kita bahas ya MAPI ya. Nah, MAPI ini mungkin akan break lagi, naik lagi. Seperti ini kan dia break, naik, terus turun lagi, break lagi, naik lagi. Terus begitu ya. Jadi trennya masih naik, hanya dia cyclical naik turun gitu. Jadi kalau ambil ini ya harus dipantau begitu dia break dari suatu tren kecil, ya langsung dijual aja, nanti beli lagi di bawah. Ya ini kan ada tren ya ini ya. Ini misalnya saya kasih garis, dia akan break. Ya, break dari sini ya. Nah, ini kan break ya dia ya, break ya. Nah, nanti break lagi kapan? Ya, mungkin kita tarik garis begini nanti. Nah, kalau break lagi turun ke bawah ya dijual. Ya, ini setiap orang punya gayanya masing-masing. Nah, kemudian ini Mika ya. Mika ini rumah sakit ini.
Ini juga cenderungnya lagi naik, cuman dia termasuk saham yang naik turun ya, naik turun. Nah, Anda kalau yang senang dengan naik turun ini sebenarnya ya sudah jelas targetnya nanti di mana begitu kan ya, kira-kiranya. Nah, ini naik turun naik turun naik turun, ini berarti mau naik terus nanti turun lagi gitu ya. Mungkin targetnya di 3.050 mungkin, di atasnya ini sedikit ya. Oh, yang ini ya, 3.070 gitu, terus turun lagi, terus naik lagi. Same ini juga rumah sakit ini, Same. Same ini juga sedang naik gitu kan ya, lagi rebound gitu ya, nah ini ya barusan ya. Tapi nanti mungkin akan harus menembus di 380 supaya bisa lebih tinggi lagi nantinya kan ya, kalau kita bikin semacam channel ini. Ya mungkin di 390 atau 400 ya, habis itu turun lagi. Ya ini memang karakter sahamnya, kalau sahamnya naik turun naik turun. Tadi Telkom sudah, TPIA ini sekarang. TPIA, oh, ini Telkom lagi rebound ya di bawah ya. Nah TPIA ini apa ya, Chandra Asri bukan ya TPIA itu, Petrochemical. Iya benar. Nah ini kan sempat naik cepat ini ya, kita sudah ketinggalan ya. Nah ini ada pullback ini kita tidak tahu apakah dia mau tembus lagi ya. Karena harus dicari nih beritanya, kenapa dia kemarin naik tinggi gitu, saya pengen tahu. Nah coba kalau struktur besarnya di weekly masih bisa sampai berapa? Oh ini juga sudah mau ini ya, mau break atas ya. Dan anehnya kalau break atas itu terus jalan terus gitu ya, kalau break ke atas. Tapi ya bisa juga fail, dia gagal balik lagi. Seperti ini, dia sempat break hanya untuk turun lagi gitu. Terus sekarang dia break lagi, dia naik, nah apakah kuat naik atau tidak? Itu TPIA ya. TPIA ini sebenarnya profit marginnya juga negatif ya. Nah, tidak ada ini perusahaan besar, keuangannya kadang-kadang kita tidak paham ya strateginya, sehingga mereka menunjukkan laporan loss ya, tapi sebenarnya mereka untung dari hal lain ya, misalnya depresiasi dan yang lain. Nah, Unilever nih, Unilever lagi mulai balik ini kan, kalau Anda perhatikan ini volumenya naik terus turun, terus naik lagi. Nah, ini kan setup yang menarik ini ya, setup yang menarik. Dan kita bisa lihat ini sudah higher high, lower high, mungkin dia akan naik ke 4.000, jadi Unilever ini yang menarik menurut saya. Ya, Unilever. Kemudian, oh itu sudah yang terakhir ya. Jadi saya rekomendasikan ada Unilever, kemudian tadi apa ya? MAPI mungkin beberapa yang rebound-rebound tadi ya. Apa ya? Coba kalau kita lihat sekilas. BPTN sebagai bank saya kira bagus. Nah, bank ini biasanya kalau bergerak ya cukup suruh serius ya naik gitu ya. Ya walaupun mungkin tidak panjang. Karena bank lain juga sedang kemarin BNI split ya, jadi cukup menguntungkan. Kemudian kasa ini, nah kalau kasa ini tadi ya tiba-tiba ada volume yang naik drastis ya, sehingga ini bisa saja cara saya biasanya saya beli banyak, nanti 50% akan bisa terkena target 10, naik 10% yang 50 yang separuhnya nanti gagal ya, akhirnya tetap untung secara keseluruhan. Karena kita tidak pernah tahu. Ini sudah paling bawah nih, Capital Financial. Ini asuransi. Kalau suka ya, saya jarang kalau saya yang asuransi jarang. Tapi setiap orang punya pilihan. Jepin ini sudah menembus ini mungkin akan naik ke lebih tinggi lagi, kita tidak tahu. Anda bisa ambil sebagian saja. MTK tadi juga sedang rebound ya, menarik untuk jangka pendek karena dia sebenarnya perusahaan yang minus ya. Tapi kalau kita lihat ini ya strong move ini.
stromo dan masih bisa naik sedikit mungkin sampai 700 misalnya ya. HTM ini, transportasi biasanya di akhir-akhir tahun ini lagi banyak Harbolnas dan yang lain-lain itu bagus itu biasanya, HTM ya, Hargo Transmaritima. Ini, ya dia pernah break terus naik terus ya. Ini cukup cukup menarik nih, ini masih strong ya, masih strong. Oke, Jawa kayaknya nggak terlalu bagus tadi, Cimas ya, Jawa ini karena gerakannya liar gitu ya, jadi curiga kita. Bahkan ada gap ini, kalau ada gap ya biasanya ditutup lagi, mungkin turun lagi ya. Cimas tadi juga melompat ya, karena ini angka-angkanya di bawah 100 tadinya. Jadi mungkin target pertama di 100 ya. Ya ini mungkin sudah 25% kemarin, jadi naiknya sudah cukup tinggi. MAPI tadi, ya Anda bisa cek sendiri ya, bisa cek sendiri, apakah bisa diambil atau tidak tadi ya. MAPI ini juga saya kira, trennya sedang naik ya, trennya sedang naik. Apakah dia berhasil break atau tidak, kita tidak tahu. Nah, ada Mika, Same, ini adalah, rumah sakit ya. Lalu Telkom tadi, dan TPA tidak bagus menurut saya, UNVR tadi bagus. Mika ini juga naik turun, jadi saham yang naik turun ini memang harus dipantau lebih ketat. Di kalau ada yang lebih bagus ya, yang lain saja sih. Saya rekomendasikan UNVR tadi. Nah, UNVR secara bentuk bagus. Ini Same ini mungkin akan, mentok di sini kalau nggak tembus, tapi kalau break, nah dia bisa naik. Telkom ini, harganya sudah cukup mahal ya. Ya, sama dengan UNVR dan Telkom tadi sedang, ya mungkin naik sedikit terus turun lagi, terus naik lagi, jadi sesuai gaya Anda. TPA kayaknya tidak menarik dan UNVR ya yang menurut saya ini akan, terjadi, mungkin dia naik. Seperti ini channelnya, karena dia sedang dalam posisi, ya, dan dalam posisi, aduh maaf ini. Nah ini kalau Anda perhatikan, nih, nah dia naik ya, ini mungkin naik sini nih sampai 4.000 ya, bisa sampai 4.000. Kalau kita perhatikan di sini mungkin akan ada resisten ini di 4.060 ya, jadi 4.000 masih bisa. Ya demikian analisis untuk Senin. Yang penting tetap untuk belajar menganalisis, main-main saja, yang penting hasilnya bukan main ya.